Ini menarik sekali karena suasana yang sulit tidak hanya dialami oleh Bandara Soekarno-Hatta, tapi seluruh bandara Indonesia dan seluruh bandara di dunia. Sampai kemudian muncul berita yang sangat menarik. Ya, Kuala Ya, Namu dijual. ya, betul. Coba dijelaskan dulu. Kita melihat bahwa konsep dari strategic partnership ini adalah sebuah konsep yang sebenarnya bukan hal yang baru, karena memang dimanapun banyak benchmark bandara-bandara besar dunia yang mereka bersinergi melakukan koalisi dengan mitra strategis untuk kemudian bersama-sama melakukan pengelolaan operasi bandara. Nah, saya ingin mengatakan saja secara singkat, konsep strategic partnership ini sebenarnya digagas dalam kerangka unlocking the value. Yang kedua, sebenarnya konsep dasar ini kan tidak ada sama sekali aset yang dijual. Ya, Ini konsep aset lease, tidak lebih bagaimana kemudian aset existing diberdayakan, ada sebuah upaya create value baru, added value. Konsepnya kemudian aset lease ini BOT, Build, Operate, and Transfer. Jadi setelah masa kerjasama berakhir 25 tahun, nanti aset itu akan kembali lagi kepada Angkasa Pura II, karena pada dasarnya existing aset adalah miliknya Angkasa Pura II. Nah, yang ketiga ini kan sebenarnya konsep-konsep business concession yang kemudian dialihkan dan menjadi satu kesatuan dengan pengembangan infrastrukturnya. Jadi kalau kita bilang nanti aset ini akan menjadi global asset hub gitu loh. Karena apa? Karena ya selama ini kita kelola sendiri kok. Renal pasti tahu secara kajian geografis Kuala Namu ini ada di Provinsi Sumatera Utara. Kawasan Sumatera Utara ini adalah kawasan yang sangat strategis karena dia berdampingan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, ya, dan sangat dekat dengan Asia Selatan. Nah, itulah kenapa ide-ide tadi kemudian jadi menarik dengan membuat sebuah upaya baru yang kita menyebutnya ada 3 sasaran strategis di dalam konteks ini, Prof. ya, Yang pertama ini adalah kita membutuhkan kemitraan strategis itu dalam rangka expansion the traffic. Kuala Namu ini pada saat 2018, pada saat puncaknya traffic yang seperti tadi disampaikan oleh Prof. Renal, Kuala Namu ini tidak kurang hampir mendekati 11 juta traffic passengers. Dengan kapasitas bandaranya hanya 8 juta. Jadi pada saat itu sudah over capacity. Dan dari 11 juta traffic passengers, itu hanya 10% traffic internasional. berarti hanya Jadi 1 juta. hanya 1 juta. Ya, Jadi kita lucu juga. Di satu sisi kita menyatakan di dalam master plan kita, misalnya kita mengatakan Kuala Namu menjadi the second international hub after Soekarno-Hatta. after Tapi Soekarno-Hatta ya. faktanya kita tidak bisa membawa sebuah traffic internasional yang memang dalam kapasitas yang besar yang layak untuk disebut sebagai international hub. Dan Ya. kalau kita lihat juga trafficnya atau network penerbangan, ya jaringan penerbangannya hanya seputar Kuala Namu Penang, Kuala Namu Kuala Lumpur, Kuala Namu Changi, Singapura, itu saja. Sedikit sekali. Traffic generation-nya masih sangat terbatas. Ya. Network planning dari antara maskapai dan airport-nya juga sangat terbatas. Di sisi lain kita melihat ada expertise sharing yang sudah kita harapkan nanti dengan proses kemitraan ini. Jadi expertise sharing bukan hanya sekedar bagaimana global standard airport dikelola dengan kemitraan strategis, tapi juga bagaimana kemudian kolaborasi dan sinergi tadi itu juga bisa tadi untuk membawa sebuah peningkatan value dari operasi bandara. Nah, yang paling penting, Prof, ini juga sebenarnya equity partnership ini kan satu gagasan yang kemudian jadi pijakan dan rujukan di dalam strategic partnership. Itu bandara-bandara di Indochina seperti Laos, Vietnam, Kamboja, ya itu mereka semua punya kemitraan. Karena mereka bandara kecil, mereka punya potensi wisata yang bagus, potensi ekonominya juga tinggi, sedang berkembang, sedang tumbuh. Mereka berkolaborasi. Kembali lagi, ini adalah sebuah upaya ya dalam konteks juga menaikkan reputasi Bandara Internasional Kuala Namu yang memiliki global standard. Ini yang sedang kita jalankan, Prof. Jadi cukup panjang prosesnya, tapi kembali lagi ada satu objektif strategis yang menurut kami peluangnya sangat besar. Jadi ini yang disebut dengan 3I. Yang pertama adalah expansion the traffic, dan yang kedua adalah Ya. expertise sharing, dan yang ketiga Ya. equity partnership. Jadi 3I. Ya. Betul, itu. Jadi dengan mudah kita bisa menjelaskan ada tujuan strategis dari rencana strategic partnership dengan kemitraan global kita di Bandara Kuala Namu. Ya, menurut saya ini penting untuk dipahami karena memang ini tidak mudah, khususnya bagi awam yang tidak pernah belajar corporate finance atau investasi yang lebih complicated, yang levelnya lebih strategik. Bagaimana kita memperluas kesempatan dari bisnis yang bersifat sangat strategis. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya pelepasan aset. Saya akan melanjutkannya dalam diskusi kita pada episode yang akan datang.
Sebelum proses ini dieksekusi, sudah melalui tahapan apa saja? Kan ini bukan pelepasan aset, mestinya lebih ringan ya. Tetapi juga tidak ringan karena masuk pandemi. Seperti apa tahapan-tahapannya? Saya akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan Saudara Dr. Awaludin, CEO dari Angkasa Pura II. Kita tunggu pada episode selanjutnya.